Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Selamat datang kembali di mata kuliah Dasar Pemrograman bersama saya, Riyad Sahara, dosen program studi Informatika Universitas Siber Asia. Di pertemuan kali ini, kita akan mereview nih ya materi pertemuan 8 sampai dengan 15 yang sebelumnya sudah kita bahas. Tentunya rekan-rekan semua masih ingat dengan materi-materinya ya. Oke rekan-rekan, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita simak terlebih dahulu beberapa poin utama yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tentunya ada CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah dipelajari materinya, ini rekan-rekan semua diharapkan mampu memahami materi yang sudah disampaikan ya. Yang sebelumnya nih, materi-materi yang sudah kita bahas, sudah coba kita diskusikan dari mulai pertemuan 8 hingga pertemuan ke-15, ditambah dengan ada beberapa kuis atau latihan studi kasus. Untuk apa saja yang dibahas, memang tidak keseluruhan kita bahas ya. Hanya beberapa yang memang ini menjadi poin penting atau foundation dari logika pemrograman yang dimana akan diterapkan ke seluruh bahasa pemrograman untuk mendevelop atau membuat sebuah program atau aplikasi. Nah, outline perkuliahannya yang pertama ada struktur kendali, lalu kita juga akan membahas teknik modularisasi. Untuk 3 struktur dasar ya, yang merupakan dasar-dasar dari jalannya atau alur dari sebuah logika program, ini ada 3 nih. Ada sequence, ada selections, ada loop. Jadi ada yang berurutan, ada yang milih, dan ada yang berulang. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sequence ini tegak lurus aja ya. Jadi step 1 dikerjakan, setelah itu step 2, setelah itu step 3, dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, kalau di selection ya, ada inputan yang akan dicek ya di sebuah kondisi ya. Kalau kondisinya bernilai benar atau terpenuhi, mengerjakan yang mana, jika salah, mengerjakan apa, lalu lanjut ke alur-alur berikutnya sampai dengan selesai. Untuk looping, nah looping nih ada kondisi yang dicek, jika kondisinya terpenuhi, contoh studi kasusnya seperti itu ya, jika kondisinya terpenuhi melakukan perulangan terus, sampai kondisinya tidak terpenuhi, perulangan berhenti, lanjut ke alur berikutnya. Kita lihat di sequence struktur ya, ini serangkaian tindakan yang dilakukan secara berurutan, tadi sudah dijelaskan ya, setelah tindakan A dilanjutkan, contohnya lanjut tindakan B, C, D, dan seterusnya. Pokoknya tegak lurus aja. Tidak ada percabangan, tidak ada perulangan. Jadi sequence seperti itu alurnya. Untuk selection, nah di selection jadi ada satu decision, ada satu kondisi yang harus dievaluasi. Terus dari hasil evaluasinya, 1 dari 2 tindakan akan dieksekusi. Entah itu yang benar atau yang salah. Jadi di selection struktur ini akan memilih jalur yang mana berdasarkan kondisinya, pemilihan ya. Lanjut loop struktur. Nah, ini tindakan yang akan dilakukan secara terus-menerus selama kondisi valid atau terpenuhi. Jika kondisinya sudah tidak valid atau tidak terpenuhi, maka perulangannya berhenti dan lanjut ke alur yang lainnya. Oke, kita masuk ke strukturisasi program dengan input dasar atau priming input atau priming feed. Nah, ini di mana pernyataan yang ditambahkan untuk memperoleh nilai dari input pertama. Dan input dasar ini penting ya untuk menghasilkan program yang terstruktur dan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud. Nah, ini contoh yang terstruktur fungsional sesuai dengan kebutuhan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang gimana tidak terstruktur dan tidak fungsional, terus gimana yang terstruktur tapi tidak fungsional, terus fungsional tapi tidak terstruktur, lalu lanjut yang benar-benar terstruktur dan fungsional. Kalau kita lihat contohnya di sini, kita bisa lihat di sini kenapa sih disebut terstruktur dan fungsional. Dari algoritma yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, kita bisa lihat di sini inputannya adalah memang inputan yang kita pakai untuk ngecek kondisi ya. Jadi sebelum kondisi ini dicek nih ada nilai input atau priming inputnya. Yang priming input ini dilanjutkan di kondisi untuk dicek ya, yang nanti akan mengakibatkan setelah kondisi dicek mau ngerjain alur yang mana. Jadi benar-benar terstruktur dan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengenali struktur sebenarnya nggak terlalu sulit ya.
mudah saja. Yang penting teman-teman, rekan-rekan semua tahu gimana caranya. Nah, cara untuk membuat program terstruktur adalah dengan mengenali strukturnya. Apa saja strukturnya? Ya, sequence, selection, dan loop. Kita harus paham dulu nih, ada kebutuhan. Nah, ada kebutuhan. Misalkan kebutuhannya hanya menjalankan program atau pengen dibuatkan program yang programnya ya udah hanya step by step mengerjakan suatu instruksi. Step 1 selesai, step 2, step 2 selesai, step 3, dan seterusnya. Lalu ada lagi yang bentuknya selection. Misalkan dicek nih, step 1 selesai, tapi ada inputan. Nah, inputannya harus seperti apa untuk melanjutkan ke program yang berikutnya. Misalkan contohnya ya, di sini struktur dengan sequence dan selection. Jadi ada sequence-nya, ada inputan A, terus lanjut ke berikutnya, ada kondisi dicek apakah iya B, kalau B lanjut ke C, tapi kalau tidak lanjut ke yang lain atau selesai. Lalu ada lagi struktur dengan loop dan di dalam loop ada selection. Jadi ini ada yang bersarang ya. Oke, kita lihat di sini dari sebuah kondisi dicek ya, kondisi pemilihan, oke. Ada sequence di situ, di atasnya sebelumnya pasti ada sequence ya. Lalu di sini ada pemilihan apakah D. Kalau iya D ke E nih ya. Nah, kita lihat nih. Kalau udah ke E, apakah iya E? Kalau iya, dia ke F. Tapi kalau tidak, dia tidak dilanjutkan tuh atau ke yang lainnya gitu ya. Yang ke lainnya atau berulang terus sampai benar-benar kondisinya terpenuhi atau kondisi nanti tidak valid, perulangannya berhenti, lanjut ke alur berikut. Dan ini ada contoh tidak terstruktur. Rekan-rekan lihat ini gimana sih tidak terstrukturnya? Kalau misalkan kita lihat di sini ya, antara decision yang ada kondisi H dengan I yang sama-sama kondisinya tidak terpenuhi, itu sama-sama ke step J contohnya. Lalu kita lihat berikutnya nih, kita pisah statement J-nya atau alur J-nya, dan ini nanti akan membuat program menjadi terstruktur. Walaupun sama stepnya, alurnya, atau apa yang dijalankan, tapi harus dipisahkan secara flowchart-nya atau strukturnya agar lebih rapi terlihatnya dan memang itu nanti akan membuat program jadi terstruktur. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini memahami metode atau subprogram. Nah, pembahasannya memang cukup panjang waktu pernah kita bahas sebelumnya ya. Dan diharapkan rekan-rekan masih ingat dan sudah paham. Oke, kita ulang sedikit aja, nggak terlalu banyak ya. Yang pertama, metode ini merupakan modul program yang terdiri dari serangkaian pernyataan yang menjalankan suatu tugas. Jadi ini bagian dari program sebenarnya. Jadi ada program yang besar, yang utuh, dipisah-pisah, dipecah-pecah, dimodularisasi. Jadi sebuah subprogram atau metode. Tujuannya banyak, agar lebih mudah baca alurnya, lebih mudah di maintenance, lebih mudah dikembangkan, dan lain-lain ya. Metode ini dapat dipanggil dari program atau metode lain. Nah ini ya, suatu program dapat memiliki banyak metode, tidak hanya harus satu aja. Jadi bisa banyak metode yang bisa diciptakan dari hasil modularisasi. Dan setiap metode ini dapat dipanggil berkali-kali ya. Jadi dapat dipanggil berkali-kali hanya untuk menjalankan aktivitas yang sama. Jadi nggak usah ngoding ulang. Cukup buatkan satu code aja di metodenya. Kalau misalkan instruksinya sama, panggil aja metodenya ya. Dan penamaan metode ini berbeda pada setiap bahasa pemrograman. Harus dipahami di situ ya. Penamaan metode ini bisa berbeda pada setiap bahasa pemrograman. Tapi biasanya mirip-mirip aja dengan penamaan variabel. Oke, untuk metode itu terdiri dari metode header, bagian deklaratif, harus dikenali dulu ya. Terus ada metode body-nya, atau isi dari metodenya, yang merupakan isi instruksinya atau perintah. Apa sih yang akan dikerjakan atau dilakukan di dalam metode tersebut. Dan di baris terakhir pada metode itu biasanya ada return statement-nya. Oke, terus variabel dan konstanta yang dideklarasikan dalam metode header ini berlaku secara lokal di dalam metode tersebut. Harus ingat lagi ya, jenis-jenis variabel. Ada yang lokal, ada yang global, dan ada yang statis. Terus ada hal penting mengenai metode ini jangan sampai terlupakan nih ya. Terkadang beberapa bagian dari program ini mengakses data yang sama. Dan ketika metode harus berbagi data, data dapat dimasukkan ke dalam metode dan dikembalikan atau return keluar metodenya. Dan hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam metode, tentunya nama metode. Tadi ya, metode ini harus punya nama. Kalau nggak ada namanya nanti manggilnya gimana ya. Dan harus dikenali dulu, harus dideklar, makanya punya nama. Yang lainnya, data dan tipe data yang dikirimkan ke metode juga ini harus diperhatikan.
maupun yang keluar dari metodenya ya. Oke, ini ada contoh yang sudah pernah kita bahas juga, yang dimana di sini kalau rekan-rekan lihat flowchart-nya, nah itu ada sebuah metode yang di dalam metodenya ya, ada sebuah nilai yang dikirimkan dan running berjalannya sesuai dengan alurnya. Di program metode tersebut juga nanti akan ada yang dikembalikan lagi nilainya ke program utama. Ini adalah contoh pseudocode algoritmanya atau algoritma pseudocode-nya dari flowchart yang sebelumnya. Yang rekan-rekan lihat di sini ada satu metode yang namanya display instruction. Terus ada parameter kode yang dikirimkan ke metode tersebut dari program utamanya. Ya, kalau rekan-rekan masih ingat, ini adalah sebuah program yang untuk menghitung berat saat di bulan ya, berat badan seseorang saat di bulan, yang dimana proses perhitungannya adalah berat real dikali moon factor. Nanti jadi berat di bulan itu berapa. Nah, dan untuk metodenya sendiri sebenarnya isinya hanya untuk menampilkan contohnya ya, nanti akan ada prompt-nya dengan bahasa Inggris atau bahasa Spanyol. Yang dicek dari mana? Dari langkot atau kode bahasa yang diinputkan di program utama. Dan hasil runningnya juga rekan-rekan bisa lihat di jendela atau di layar rekan-rekan semua ya, bentuk komen prompt yang menampilkan hasil jika sudah diimplementasikan dengan bahasa pemrograman tertentu, contohnya C++. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat dan menyusun bahan ajarnya. Nah, rekan-rekan sekali lagi sangat dipersilakan untuk mengakses secara langsung dan juga disarankan untuk mengeksplor lebih jauh lagi dari materi-materi lainnya yang banyak di internet. Dan harus rekan-rekan pahami ya, di dasar pemrograman ini merupakan fundamentalnya, dasarnya atau basicnya, di mana rekan-rekan semua diasah untuk bisa berlogika dan beralgoritma secara tepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau permasalahan dan mencarikan solusinya, yang dimana keseluruhan itu nanti akan diberlakukan atau nanti akan rekan-rekan implementasikan di banyak bahasa pemrograman. Terima kasih telah menyimak seluruh pembelajaran di mata kuliah Dasar Pemrograman hingga akhir. Semoga materi yang telah kita bahas memberikan manfaat untuk perjalanan rekan-rekan semua di dunia pemrograman. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan, silakan tuliskan saja di LMS dan nanti akan saya respon ya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Saya Riyad Sahara, pamit, salam sukses semuanya.